وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama mempelajari, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kubur. Kita kembali mempelajari masalah kubur sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya dan kita memahaminya, jadi nanti akan tertanam dalam diri kita keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di alam barzah atau di alam kubur. Karena bagi setiap muslim, dia wajib beriman, dia wajib menerima apapun yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, pada pelajaran-pelajaran terdahulu sudah jelaskan bahwa azab kubur, bahwasanya siksa kubur, bahwasanya fitnah kubur itu ada. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengimaninya, menerimanya tanpa kebimbangan dan keraguan. Ya, karena apa yang telah disebutkan, apa yang telah dijelaskan, apa yang telah diterangkan oleh beliau itu adalah suatu kebenaran. Ya, makanya kemarin juga sudah jelaskan kita wajib untuk berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan beliau Rasulullah SAW itu telah mewajibkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur itu di dalam sholat, yaitu ketika tahiyat akhir, sesudah membaca sholat Ibrahimiyah dan sebelum salam, sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita harus perhatikan bahwa ketika orang-orang yang berhak menerima azab kubur di antara kaum kafirin, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, atau orang-orang yang berhak mendapatkan azab kubur tersebut, maka di antara manusia dan juga jin, mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat keberadaan di dalam azab kubur tersebut. Ya, karena kalau seandainya mereka itu mendengar, kalau seandainya mereka itu melihat apa yang ada di dalam kubur, tentu tidak perlu Rasulullah menjelaskan masalah kubur, tentu mereka akan beriman dan mempersiapkan diri akan adanya azab atau nanti nikmat kubur, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Baik, jadi ketika seseorang dimasukkan ke dalam liang kubur, tapi karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, atau karena dosa-dosanya yang menyebabkan dia diazab dalam kubur, aliyadzubillah, maka ketika diazab, semua makhluk dapat mendengarnya, kecuali dari golongan jin dan manusia yang disebut dengan as-sakhalan. Sebagaimana dulu di awal pembahasan sudah dijelaskan tentang masalah itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang pernah dibacakan,
Ya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Summa yu'iduhullah kama kana fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa saqalain." Jadi kemudian Allah akan mengembalikan dia itu ketika diazab di dalam kubur, ketika dipukul dengan gada ya oleh malaikat, ya dengan gada besar oleh malaikat, sehingga hancur dia itu berkeping-keping, sehingga dia hancur menjadi debu. Kemudian Allah kembalikan dia sebagaimana semula, dia kembali utuh lagi. Kemudian fayad ribuhu, lalu kemudian malaikat ya penyiksa di dalam kubur memukulnya dengan dorbatan uhra, dengan pukulan yang lain. Fayasihu, lalu dia berteriak dengan suaihatan, dengan suatu teriakan, yasma'uhu kullu syai', yang didengar oleh segala sesuatu. Jadi semua makhluk, semua itu mendengar teriakan, siksaan yang diteriakkan atau yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di dalam kubur karena mereka disiksa di dalamnya. Illa, kecuali as-saqalain, kecuali dua ya makhluk yang diberikan beban, yang diberikan kewajiban, yaitu maksudnya ada dari golongan jin dan manusia. Jadi segala sesuatu mendengar ya ketika ada orang diazab di dalam kubur, kecuali jin dan manusia, dia atau mereka tidak mendengar. Begitu juga dalam riwayat yang lain ya, sebagaimana juga sudah dijelaskan berkenaan dengan seorang wanita Yahudi datang bertemu dengan Aisyah, lalu kemudian menjelaskan tentang bahwasanya ahli kubur itu diazab di dalam kubur mereka. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang adanya azab kubur. Kemudian Rasulullah ya ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah kubur, kemudian beliau mengatakan shadaqata, ya kedua wanita itu benar. Jadi apa yang diucapkan oleh dua wanita Yahudi, ya dua wanita tua Yahudi di kota Madinah itu adalah benar. Kenapa? Innahum yu'azzabun, sesungguhnya mereka itu diazab dengan azaban, dengan suatu azab, tasma'uhul ba'ahim, yang didengar oleh al-bahaim, oleh binatang-binatang. Ya, qalat, ya berkata Aisyah, maka aku tidaklah melihat sesudah itu di dalam suatu salat, melainkan beliau berlindung dari azab kubur. Nah, jadi ada kata-kata di sini, ya innahum yu'azzabuna azaban yasma'uhul bahaim. Jadi sesungguhnya mereka para penghuni kubur itu diazab di dalam kubur-kubur mereka itu dengan suatu azab yang didengar oleh al-bahaim, oleh binatang-binatang melata atau oleh binatang-binatang ternak. Ya, jadi berdasarkan kepada hadis ini bahwasanya orang-orang yang berhak mendapatkan azab di dalam kubur, maka ketika mereka diazab, maka mereka berteriak, lalu mereka berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh yaitu binatang-binatang, oleh makhluk-makhluk hidup, kecuali tidak didengar ya oleh jin dan manusia. Begitupun ya berkenaan dengan masalah ini dari Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah SAW telah menerangkan kepada umatnya tentang siksaan kubur yang dialami oleh orang yang memang berhak mendapatkannya dari kalangan kafirin, musyrikin, munafikin, ya, dan juga orang-orang yang suka berbuat dosa, bahwa siksa kubur itu akan didapat ya oleh mereka, dan siksaan itu ketika ditimpakan kepada mereka lalu mereka berteriak kesakitan, nah itu semua didengar oleh semua makhluk termasuk binatang, kecuali dari golongan jin dan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga Abu Nuaim, Syekh Albani mensahihkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mauta la yu'azzabuna fi kuburihim hatta al-bahaima la tasma'u aswatahum. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, innal mauta, sesungguhnya orang-orang yang telah mati, la benar-benar yu'azzabun, sebenar-benar diazab, fi di dalam kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka, hatta al-bahaim, sehingga apa? Sampai-sampai binatang-binatang itu latas mau mendengar, benar-benar mendengar, yaitu aswatahum, suara-suara mereka,
suara-suara jeritan, suara-suara teriakan mereka ketika disiksa. Aliyadzubillah. Nah itu. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika ya orang-orang yang dimasukkan ke dalam kubur, dan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka diazab di dalam kubur, lalu mereka disiksa oleh malaikat yang ada di dalam kubur, ya, sehingga mereka kesakitan, mereka berteriak, ya, kemudian mereka menjerit di dalam kubur. Nah, ketika mereka menjerit, ketika mereka teriak, semua makhluk, semua binatang mendengar teriakan, ya, dari teriakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur, kecuali jin dan manusia. Mereka tidak mendengar, yaitu teriakan ya orang yang diazab tersebut. Nah, ini adalah merupakan bentuk keimanan kita. Ini adalah perkara gaib. Inilah perkara yang tidak bisa dirasakan ya oleh hati kita, tidak bisa dilihat oleh mata kita, dan tidak dapat didengar ya oleh telinga kita. Tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang ingin menempatkan diri sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada perkara-perkara gaib. Ya, dan kenapa binatang-binatang itu bisa mendengar sedangkan kita tidak? Itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali timbul pertanyaan bagi sebahagian orang, kenapa azab kubur itu ya tidak dinampakkan, tidak diperlihatkan kepada orang-orang yang hidup. Nah, jadi di antara hikmah kenapa azab kubur itu tidak dinampakkan, tidak diperlihatkan, tidak didengar ya oleh orang yang hidup. Yang pertama adalah barangkali untuk menutupi aib, yaitu si mayit, orang yang meninggal, dan juga untuk keluarga si mayit. Karena boleh jadi semasa hidup si mayit itu adalah orang yang secara lahiriah dia adalah orang yang soleh, dia rajin sholat, dia rajin bersedekah, dia membantu pembangunan masjid dan seterusnya daripada amal-amal soleh. Tetapi ada amal-amal yang buruk yang tidak diketahui oleh orang, sehingga ketika dia wafat dimakamkan di dalam kubur, nah, karena ada amalan-amalan yang menyebabkan dia itu diazab di dalam kubur. Ya, dan kalau seandainya azab kubur itu dapat didengar atau dapat dilihat, tentu nanti akan ya membuat yaitu kemuliaan atau kehormatan ya orang tersebut ya terbuka atau diketahui oleh orang lain. Maka ini akan menjadi suatu bentuk keburukan bagi orang tersebut. Maka di antara faedah barangkali, di antara hikmah ya kenapa azab kubur tidak dinampakkan itu untuk itu, sehingga orang-orang yang baik secara lahiriah akan terpelihara kebaikannya. Yang kedua, ya di antara hikmahnya yang kedua adalah jikalau azab atau siksa kubur tersebut dinampakkan, maka pasti tidak akan ada orang yang berani memakamkan kerabatnya, saudaranya yang meninggal dunia. Ya, karena ketika dia datang ke pekuburan untuk menguburkan jenazah salah seorang kerabat atau tetangganya atau kerabatnya, dan mereka mendengar azab kubur, tentu mereka nggak berani ya untuk datang ke kuburan, apalagi untuk menguburkan. Nah, ini sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, laula antadafanu la da'autullah ayyusmi'akum min azabil qabri. Kalaulah bukan Allah tadafanu, kalian itu tidak saling menguburkan, kalau bukan karena kalian saling memakamkan atau menguburkan, maka aku benar-benar berdoa memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebahagian daripada azab kubur. Nah, jadi karena kita ini saling menguburkan, kita saling memakamkan, makanya Nabi tidak memohon kepada Allah agar kita mendengar azab kubur. Nah, jadi apa yang menyebabkan kita ini tidak mendengar azab kubur? Sebagaimana sabda Rasulullah, karena kita saling menguburkan. Ya, bagaimana rasanya kita menguburkan jenazah, lalu kita mendengar teriakan-teriakan orang diazab di dalam kubur, kita mendengar jeritan-jeritan. Tentu akan timbul rasa takut, apalagi kalau menguburkan jenazah itu di malam hari barangkali.
Itu di antara hikmah yang kedua. Jadi hikmah yang ketiga boleh jadi adalah dalam rangka ujian keimanan bagi ya orang ya supaya beriman kepada perkara-perkara gaib. Ya, jadi masalah kubur, azab atau nikmat kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur, bertemunya mereka nanti dengan amal soleh atau amal buruk, ini adalah perkara-perkara gaib. Ya, maka ini diuji. Kalau seandainya kita mendengar, kita melihat azab kubur, ya nggak perlu lagi, itu sudah alam nyata namanya. Ya, tapi karena di sini kita memang tidak diperdengarkan, tidak diperlihatkan masalah-masalah kubur, maka ini berlaku sebagai bentuk perkara gaib. Nah, maka di sini diuji keimanan kita. Makanya kita perhatikan orang-orang kafir, ya atau orang-orang yang mereka itu ya katakanlah belum tersentuh hati mereka dengan keimanan. Mereka tidak percaya ya adanya pertanyaan malaikat mungkar nakir, ya tentang keberadaan azab dan nikmat kubur, ya tentang nanti mereka bertemu dengan amal soleh, tentang ruh mereka nanti dibawa ke langit ketujuh, ya dan seterusnya dari perkara-perkara gaib yang ada di alam kubur, ya banyak orang-orang yang tidak beriman karena ini masalah gaib. Nah, makanya salah satu di antara hikmah kenapa ya azab kubur itu tidak diperlihatkan, tidak diperdengarkan, ya dalam rangka menguji kita terhadap keimanan terhadap perkara gaib. Ya, sebagaimana sudah banyak dijelaskan tentang kewajiban kita beriman kepada perkara-perkara gaib. Maka sebab itulah kita wajib ya mengimaninya. Ya, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Ya, adapun sekarang ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya azab kubur itu didengar oleh makhluk-makhluk hidup, ya kecuali jin dan manusia, ya binatang-binatang itu dapat mendengar. Apakah itu ya binatang-binatang ternak dan yang lainnya itu mendengar, itu adalah merupakan bentuk pengecualian yang Allah telah kecualikan. Ya, karena Rasul sini menerangkan, ya beliau menjelaskan, ya illal bahaim, kecuali binatang ternak, atau hatta yusmi'uhul bahaim, sehingga dapat didengar oleh binatang. Jadi binatang-binatang itu dapat mendengar azab kubur. Ya, dan kita nggak usah heran, karena Allah juga sudah memfirmankan, menjelaskan kepada kita tentang makhluk-makhluk ya Allah selain daripada jin dan manusia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Wa ma, dan tidaklah min dabah, daripada binatang-binatang melata yang ada di muka bumi, dan tidak juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka juga adalah umat-umat seperti kalian. Ya, jadi Allah menjelaskan di sini bahwa ya binatang-binatang melata, burung-burung yang terbang ya dengan kedua sayap itu umat seperti kita. Dan Allah berkehendak ya mereka itu juga ya sebagaimana juga dikenal di dalam Quran, ya mereka juga beribadah. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga katakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya kepada Allah lah bertasbih orang-orang yang berada di langit dan bumi, dan begitu juga burung-burung dengan mengepakkan sayap-sayap mereka. Masing-masing sungguh-sungguh telah mengetahui cara sholat mereka dan cara tasbih mereka. Allah mengetahui apa yang mereka telah kerjakan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa masing-masing mereka, yaitu ya makhluk Allah selain daripada jin dan manusia, mereka tahu bagaimana cara ibadah mereka dan cara tasbih mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Isra, Allah juga sudah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah, yaitu 7 langit dan juga bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya.
Wa imin syai'in, tidaklah sesuatu itu illa melainkan yusabbihu bihamdih, melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha lembut lagi Maha pengampun. Jadi Allah mengatakan di sini, wa imin syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah sesuatu itu melainkan semua bertasbih, ya memuji Allah. Jadi binatang-binatang itu juga memuji Allah. Mereka juga beribadah dengan caranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak tahu bagaimana cara ibadah mereka. Wallahu a'lam. Ya sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama. Makanya tidak usah heran ya kalau misalnya kita jumpai misalnya ya dalil-dalil dalam ayat Al-Qur'an, bagaimana ya dengan izin Allah misalnya Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan binatang. Bagaimana Nabi Sulaiman pernah tersenyum, ya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam pernah tersenyum ketika mendengar percakapan antara semut. Begitu juga Nabi Sulaiman ia pernah berbicara dengan burung hudhud. Ini sudah kita mafhumi, ya bahwasanya mereka juga adalah makhluk seperti kita. Mereka adalah juga umat-umat seperti kita. Cuma mereka tidak dikenakan kewajiban seperti kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda dengan kita. Kita ini ada kewajiban. Kita disuruh mengucapkan syahadat, kita disuruh sholat, kita disuruh beribadah kepada Allah dengan aneka ragam ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menjalani ibadah itu dengan baik, maka kita dijamin selamat nanti di hari kiamat, ini dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau kita mengabaikan, Allah mengancam kita dengan nerakanya. Aliyadzubillah. Ya, seperti itu. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa binatang-binatang melata mendengar azab, ya mereka itu mendengarkan siksaan orang yang ada di dalam gua, ya kita tidak usah terkejut. Ya karena ya binatang itu adalah makhluk Allah juga, mereka juga adalah umat. Tetapi mereka tidak dibebani kewajiban seperti kita. Ya, dan kita juga jangan heran kalau seandainya di antara binatang-binatang ini ya ada hal-hal yang ya kita tidak kita ketahui. Misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita tentang ya beberapa binatang, beberapa hewan yang mereka itu bisa mendengar yang tidak bisa kita dengar. Ya, misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan, "Idza sami'tum aswatad dika fasalullah min fadlih, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal hamir fata'awadu billahi minasyaiton, fa innaha ra'at syaitonan." Apabila kalian mendengar suara kokokan, ya yaitu dikah, ya ayam jantan, ya ketika ayam jantan berkukuruyuk itu, jadi apabila kalian mendengar kukuruyuk ayam jantan, fasalullah min fadlih, maka mintalah kepada Allah sebahagian daripada karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya yaitu ayam jantan itu melihat yaitu seorang malaikat. Kebalikannya, wa idza sami'tum nahiqal hamir, kalau seandainya kalian mendengar yaitu ringkikan hamir, seekor keledai, fata'awwazu billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah minasyaiton, dari syaitan. Kenapa? Fa innaha, karena himar itu, keledai itu melihat yaitu ra'at syaitonan, melihat syaitan. Ya, hadis sahih. Nah, itu. Jadi itulah ya hal-hal yang Allah lebihkan kepada beberapa hewan. Jadi kalau seandainya mereka cuma mendengar azab kubur, ya apalagi Rasulullah yang mengabarkan kepada kita, wajib bagi kita mengimaninya. Dalam riwayat ini jelas, jadi kalau seandainya kita mendengar kukuruyuk atau kokokan seekor ayam jantan, maka hendaklah kita meminta karunia dari Allah, karena saat itu ya ayam itu melihat ya seorang malaikat. Ya, tetapi jikalau ada kita mendengar ringkikan seekor himar, keledai, maka kita disuruh berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, karena waktu itu dia melihat syaitan. Begitupun dalam riwayat yang lain, Rasul juga menambahkan di sini, kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
dari Jabir bin Abdullah, "Idza sami'tum nibahal kilab wa nahiqal hamir bil laili fata'awwadu billah minasyaiton fa innahunna yarayna ma la tarawna." Idza sami'tum, apabila kalian mendengar nibahal kilab, gonggongan anjing. Jadi apabila kalian mendengar ada anjing menggonggong, wa nahiqal hamir, dan juga ringkikan seekor himar atau keledai bilail di waktu malam, fata'awwadzu billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah, yaitu minasyaiton, dari syaitan. Fa innahunna, karena mereka anjing dan himar ini, yaraina, melihat, ma la tarawna, apa yang kalian tidak melihat. Jadi jelas ya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sini, bahwa yaitu anjing, bahwasanya himar atau keledai itu melihat yang tidak bisa kita lihat. Ya, mereka itu melihat syaitan. Ya, apalagi di waktu malam. Jadi kalau kita mendengar suara gonggongan anjing atau ringikan himar, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. Kebalikannya, kalau misalnya pagi-pagi atau juga malam kita mendengar ada suara kukuruyuk ayam jantan, ya, atau menjelang subuh atau sudah azan subuh kita mendengar ayam jantan berkukuruyuk, ya kita disuruh oleh Rasulullah untuk meminta karunia Allah, karena saat itu dia sedang melihat, yaitu seorang malaikat. Nah, jadi bisa kita lihat ya apa yang disebutkan oleh Rasulullah di luar dari apa yang bisa kita lihat, dari apa yang kita bisa dengar. Ya, maka jangan heran kalau seandainya kita tidak bisa mendengar apa yang ada di dalam kubur ketika ada penghuni kubur itu diazab, ya, bahkan dengan jeritan yang sangat keras, dengan teriakan yang sangat melengking misalnya, kita tidak bisa, walaupun itu berada tidak jauh dari rumah kita. Ya, tapi hewan yang ada di situ, apakah ayam atau kambing, ya, atau anjing, merasakan, ya, mereka mendengar semua, maka mereka ketakutan. Mereka terkadang berlari, ya, takut dengan azab tersebut. Ya, mereka mendengar, kita tidak mendengar. Ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita adalah membenarkan apa saja yang diceritakan, yang dikabarkan kepada kita tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Ya, itulah bentuk keimanan kita kepada apa yang ada di dalam kubur. Kita bukan hanya beriman bahwa azab kubur itu ada, bahwa azab kubur itu benar adanya, yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya saja. Bukan mengimani itu juga saja, ya, bukan hanya mengimani seperti itu saja, tapi kita mengimani bahwa binatang-binatang, ya, atau makhluk, ya, Allah itu mendengar kecuali jin dan manusia. Kita wajib mengimaninya tanpa keraguan. Ya, dan bagi kita barangkali sebagai seorang manusia ada faedah, ya, ada manfaat, ada kegunaan buat kita tidak mendengar azab. Makanya kita mengimani. Ini adalah perkara gaib. Kita wajib mengimani tanpa keraguan. Yang mudah-mudahan apa yang dijelaskan secara singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita, khususnya bertambah keimanan kita, ya, kepada perkara-perkara gaib, ya, kepada perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita dengar. Tetapi wajib bagi kita mengimani, membenarkan dan meyakininya, ya, dengan, ya, sepenuhnya. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah. Ya, insyaallah kita masih akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan azab kubur, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kembali kita mendapatkan faedah, ya, untuk mempersiapkan diri kita, yaitu nanti kita juga suatu saat akan berada di alam kubur. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, ya, keluarga besar saya, dan seluruh daripada kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم